Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Ihsan dari kelas 1 Tips G dengan NIM 12050111786. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah umum penulisan karya tulis. Yang dimaksud kaidah umum adalah pedoman yang diikuti dalam menuliskan karya tulis atau termasuk TA, di luar substansi atau materi pembahasan serta urut penulisan, namun menyangkut aturan di luar itu, yaitu penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya 5.1 Penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau satu fonem, kecuali gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY yang juga digunakan untuk melambangkan satu bunyi, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan 2 buah bunyi. Secara ortografi, kita kenal adanya 4 macam huruf, yaitu yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf biasa atau huruf kecil, yang ketiga huruf miring, dan yang keempat huruf tebal atau bold. Selanjutnya penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau sering juga disebut huruf besar digunakan, misalnya A, huruf pertama kata awal kalimat, misal pada satu proses. Yang kedua, apa maksudnya? Yang B, huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Misalnya, hakim bertanya, nama saudara siapa? Di situ ada tanda petik 2 di pertanyaan tersebut. Selanjutnya, petugas pos lantas berkata, tolong tunjukkan SIM dan STNK. Di situ di pertanyaan petugas pos lantas itu ada tanda petik 2. Selanjutnya C, huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Misalnya, Allah ya Allah, yang maha kuasa, yang maha pengasih, Quran, Weda, Islam, Kristen, Katolik. Selanjutnya, mohon ampunlah kepadanya. Yang D, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Misalnya, yang pertama, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Muhammad. Namun, kalau tidak diikuti nama diri, huruf kapital itu tidak digunakan. Misalnya, tahun ini ia pergi naik haji. Yang kedua, beliau baru dinobatkan jadi sultan. Selanjutnya E, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Misalnya, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya F, huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, yang pertama, bukunya berjudul Membongkar Gurita Cikeas. Yang kedua, dia agen surat kabar media Indonesia. Selanjutnya G, huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, DR sama dengan doktor. Yang kedua, Prof sama dengan profesor. Selanjutnya 5.1-2 penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya 5.3 penggunaan huruf miring. Yang A, menuliskan nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, yang pertama, bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedua, setiap pagi dia membaca koran Kompas.
Selanjutnya B. Menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. Misalnya, nama ilmiah nyamuk penyebab demam berdarah adalah Cestitis aegypti. Yang kedua, politik Davis et impera pernah merajalela di negara kita. Selanjutnya 5.1 Mat 4 penggunaan huruf tebal atau boldfont. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak teratur dalam pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tetapi tampaknya huruf tebal digunakan pada kata-kata yang penting. Selanjutnya 5.3 penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia dikenal adanya dua macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi adalah seperti huruf kapital, yaitu L, 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 L untuk 1, L double 2, L, L 3, L 4, 5, V, V1, V, LL, V, LLL, L, X, X, dan L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, dan M sama dengan 1000. Angka Arab adalah sama seperti biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi lebih banyak makan tempat daripada angka Arab. Misalnya untuk penulisan angka 18, angka Romawinya adalah X, V, L, L, L. Contohnya, buku linguistik umum, bab V, L, L. Yang kedua, Jalan Taman Malaka Utara V nomor 24. Penggunaan angka Arab antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, angka Arab digunakan untuk menyatakan satu, ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu. Yang ketiga, nilai uang. Yang keempat, kuantitas atau jumlah. Misalnya 5 cm. Yang kedua, 10 meter persegi. B, angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Misalnya, Jalan Taman Malaka Utara 5 nomor 24. Yang kedua, Hotel Indonesia kamar 215. Yang C, angka Arab digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Misalnya, buku linguistik umum, bab V halaman 100. Yang kedua, surat Yasin ayat 9. Selanjutnya D, angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran ditulis sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, tahun 50-an. Yang kedua, uang 500-an. Selanjutnya E, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam satu kalimat. Misalnya, yang pertama, dia sudah 2 kali tidak hadir. Yang kedua, dia di sana ada 200 ekor sapi. Selanjutnya 5.4 penulisan kata serapan. Kata yang berasal dari bahasa asing, Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, dan sebagainya, atau dari bahasa daerah, Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya, disebut kata serapan atau unsur serapan. 5.5 penulisan tanda baca. Dalam bahasa petulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca itu kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan. 5.5-1 penggunaan tanda titik. A, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, yang pertama, ayahku membuka mantan anggota DPR, titik. Yang kedua, KPK menahan anggota Widoyo kemarin, titik. Selanjutnya B, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, 3 menit pukul 3 lewat, titik, 15 menit, titik, 20 detik, titik. Selanjutnya C,
Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya 5 jam titik 30 menit titik 20 detik titik. Yang kedua, 20 menit titik 30 detik titik. Yang D, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, yang pertama, penduduk di desa itu ada 25.325 orang. Yang kedua, gempa di sana menelan 1.274 jiwa tewas atau 1.274 jiwa tewas. Yang E, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, nomor teleponnya adalah 86577112. Yang kedua, nomor pendaftarannya adalah 26577718. Selanjutnya 5.5-2, penggunaan tanda koma. Tanda baca koma digunakan dengan aturan sebagai berikut. Yang A, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang hadir misalnya, yang hadir anggota fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, dan fraksi Demokrasi. Yang kedua, yang salah jawaban nomor 8, 9, 12, 13, dan 15. Yang B, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang setara yang dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. Ialah C, digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Misalnya, karena sakit, dia tidak jadi datang. Selanjutnya, kalau diundang, saya tentu datang. Catatan, kalau anak kalimat berada di belakang induk kalimat, maka tanda koma itu tidak digunakan. Misalnya, dia tidak jadi datang karena sakit. Selanjutnya, saya tentu datang kalau diundang. Yang D, digunakan di belakang kata ataupun ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. Misalnya, jadi untungmu semua menjadi 10 juta rupiah. Selanjutnya, oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Selanjutnya yang E, digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. Misalnya, wah, bukan main ya besarnya. Selanjutnya, hati-hati, ya, nanti jatuh. Selanjutnya yaitu 5.5-3, penggunaan tanda koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, kalau malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga, titik koma, aku jadi bingung. Selanjutnya, ayah membaca koran di ruang tamu, titik koma. Ibu sibuk di dapur, titik koma. Adik mengerjakan PR, titik koma. Saya sendiri asik menonton televisi. Catatan, jika kita lihat contoh di atas, sebenarnya tanda titik koma itu bisa dilihat dengan tanda koma. Selanjutnya 5.-2, penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 dapat digunakan dengan A, pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, hanya ada 2 pilihan bagi pejuang kemerdekaan itu, titik 2, hidup atau mati. Namun, bila rangkaian kata itu merupakan pelengkap atau objek yang mengakhiri pernyataan, tanda titik 2 itu tidak perlu digunakan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari, sehingga tidak ada titik 2. Misalnya lagi, fakultas ini memiliki jurusan pendidikan anak
terbelakang dan anak usia dini. Jadi tidak ada titik duanya. Selanjutnya B. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya seperti ini. Ketua, titik 2 Abdul Aziz. Sekretaris, titik 2 Nyonya Sarbini. Selanjutnya bendahara, titik 2 Nyonya Waluyo. Selanjutnya tempat sidang, titik 2 Gedung A, ruang 208. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan tentang PPT ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.